5 krisis keuangan paling menghancurkan di dunia. Krisis keuangan suatu negara maupun global, ternyata cukup sering terjadi. Kita akan ingat di tahun 1997, Indonesia didera krismon atau krisis moneter. Saat itu kondisi masyarakat Indonesia benar-benar terpuruk, hanya sedikit pengusaha yang mampu bertahan. Sedang masyarakat umum mengalami kesulitan karena harga barang-barang membubung tinggi tak terjangkau. Kerusuhan besar terjadi di beberapa kota, khususnya di Jakarta dengan kerusuhan berbau etnis yang sangat menyedihkan. Krisis keuangan atau krisis moneter telah bertransformasi menjadi krisis politik dan krisis sosial, pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun jatuh. Di Amerika Serikat, kejadian depresi besar menjadi memori gelap kolektif bangsa Amerika sampai saat ini. Belum lagi skandal subprime mortgage di tahun-tahun 2007 sampai tahun 2008, yang menghancurkan ekonomi Amerika dan pengaruhnya merembet ke seluruh dunia. Krisis tahun 2008 ini agak mampu diredam oleh Indonesia sehingga tidak terlalu parah pengaruhnya, tapi sedikitnya berdampak penurunan drastis pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di bagian selanjutnya, teman-teman akan menemukan deskripsi singkat tentang 5 krisis keuangan paling parah di zaman modern. Krisis kredit London tahun 1772. Pada pertengahan tahun 1760-an, kerajaan Inggris telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar melalui kepemilikan dan perdagangan kolonialnya. Perbankan dan para pedagang berlomba-lomba membiayai pembangunan manufaktur, pertambangan, dan perbaikan internal di Inggris, serta membiayai 13 koloni Inggris. Saat itu Inggris juga sedang menikmati surplus perdagangan dengan Amerika. Ini menciptakan optimisme yang berlebihan, dan periode ekspansi kredit yang cepat oleh banyak bank Inggris. Mendorong para spekulan bergentayangan menawarkan berbagai surat berharga, seperti saham dan wesel giro. Pemerintah dan masyarakat awam mendapat kesan positif dengan aktifnya perdagangan, yang sebenarnya sebagian besar hanya bermotif rente. Surat berharga dan tagihan diputar atau diperdagangkan berulang kali, yang menyebabkan pemerintah mengira perdagangan surat berharga tinggi, dan menjanjikan perkembangannya. Tidak tahunya satu surat berharga bisa diperjualbelikan berulang kali bahkan antara pihak yang sama. Kegembiraan itu tiba-tiba berakhir pada tanggal 8 Juni tahun 1772, ketika Alexander Fordes, salah satu mitra Bank Inggris Neal, James, Fordes, dan Dawn, melarikan diri ke Prancis untuk menghindari pembayaran utangnya. Berita tersebut dengan cepat menyebar dan memicu kepanikan perbankan di Inggris. Respon selanjutnya adalah terjadi ras. Orang-orang mengantri panjang di bank-bank Inggris untuk beramai-ramai menarik uang tunai. Demikianlah ketika para penjudi dan penipu berperan sebagai bankir, maka malapetaka ekonomi tak terhindari. Titik epicentrum krisis keuangan di London, yang dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Dampak terparah menghantam Skotlandia, Belanda, dan koloni Inggris di dunia baru, Amerika. Dampak ekonomi dari krisis ini diduga menjadi salah satu faktor utama penyebab protes Boston Tea Party yang memicu revolusi Amerika. Depresi hebat tahun 1929 sampai tahun 1939. Banyak yang percaya bahwa depresi hebat dipicu oleh ambruknya harga saham di Wall Street tahun 1929, dan kemudian diperburuk oleh kebijakan pemerintahan Presiden Herbert Hoover. Tapi sebenarnya depresi hebat merupakan hasil atau resultan dari berbagai faktor. Depresi berlangsung hampir 10 tahun, dan mengakibatkan kelumpuhan ekonomi yang demikian parah, terlihat di mana-mana antrian panjang orang-orang yang berharap mendapat sepotong roti dan segelas kopi hangat untuk menangsal perutnya di hari ini saja. Nilai saham anjlok, kredit macet, perusahaan bangkrut, pengangguran menembus angka 25%, hingga ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dan papan atau tempat tinggal. Semua dilanda kepanikan, antara cemas dan takut menyaksikan negerinya bakal berantakan. Akibat ekspektasi ataupun spekulasi yang terlampau jauh, tahun itu menjadi saksi, bagaimana sebuah wilayah adidaya macam Amerika Serikat terpuruk karena kehancuran ekonominya. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi depresi malah makin memperberat kondisi ekonomi Amerika. Salah satunya adalah kebijakan
Negara-negara mitra dagangnya tidak tinggal diam, dan bereaksi dengan meningkatkan pajak impor barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke negara mereka. Berakibat penjualan ekspor Amerika Serikat menurun drastis. Rangkaian dampaknya menjadi penjualan turun, banyak pabrik berhenti beroperasi, pengangguran pun merebak di mana-mana. Gejolak harga minyak OPEC tahun 1973. Krisis ini bermula ketika negara-negara anggota OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, yang sebagian besar anggotanya dari negara-negara Arab, memutuskan untuk membalas Amerika Serikat sebagai tanggapan atas pengiriman pasokan senjata ke Israel selama Perang Arab melawan Israel. Negara-negara Arab mengumumkan embargo minyak dan menghentikan ekspor minyak ke Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini menyebabkan kelangkaan minyak dan pasokan energi ke negara-negara Barat melemah. Harga minyak meroket dan menyebabkan krisis ekonomi di Amerika dan banyak negara Barat lainnya. Periode inflasi yang dipicu kenaikan energi diikuti dengan stagnasi ekonomi, atau disebut periode stagflasi. Butuh beberapa tahun untuk memulihkan ekonomi Amerika dan negara-negara sekutunya. Krisis Asia tahun 1997. Krisis ini bermula dari Thailand pada tahun 1997, kemudian dalam waktu singkat menyebar ke seluruh Asia Tenggara dan mitra dagangnya. Penyebabnya adalah aliran masuk modal spekulatif dari negara-negara maju ke ekonomi Asia Timur, seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan, yang memicu optimisme pasar, kemudian mendorong ekspansi kredit berlebihan. Pemerintah Thailand akhirnya tidak tahan, dengan alasan kekurangan sumber mata uang asing. Pada bulan Juli tahun 1997, nilai tukar tetapnya terhadap dolar Amerika yang telah dipertahankan begitu lama, akhirnya dilepaskan mengikuti harga pasar. Kebijakan ini memicu gelombang kepanikan di pasar keuangan Asia, yang dengan cepat menyebabkan pembalikan investasi asing miliaran dolar secara luas. Kepanikan krisis keuangan di Asia mulai menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, krisis ini dikenal dengan istilah krismon atau krisis moneter. Pemerintah saat itu melakukan pengetatan anggaran, uang jadi sulit didapat, banyak usaha bangkrut karena tiba-tiba harga barang-barang melonjak, karena dampak jatuhnya mata uang rupiah dan Asia terhadap dolar Amerika. Pendirian bank yang sebelum krisis sangat mudah, kemudian pemerintah mengeluarkan aturan dan kebijakan yang lebih ketat untuk pendirian bank. Indonesia mendapatkan dana bailout sebesar 43 miliar dolar dari IMF untuk memberikan kepercayaan pasar. Krisis ini yang mendorong kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto. Krisis keuangan subprime mortgage tahun 2007 sampai tahun 2008. Krisis keuangan yang utamanya disebabkan kebijakan keliru The Fed, atau Federal Reserve, yaitu Bank Sentralnya Amerika Serikat, yang dikombinasikan dengan tamaknya perusahaan-perusahaan dan bank-bank besar. Resesi hebat sekali lagi menghantam Amerika dan merembet ke dunia, yang paling terdampak Eropa dan mitra-mitra dagang utamanya. Pasar keuangan di seluruh dunia ikut anjlok. Dipicu oleh runtuhnya gelembung perumahan atau subprime mortgage, menyebabkan banyak lembaga keuangan dan bisnis utama masuk ke jurang kehancuran. Pemerintah Amerika menggelontorkan miliaran dolar untuk menolong perusahaan-perusahaan itu, namun krisis terus meluas. Butuh hampir 1 dekade untuk semuanya kembali normal, menghapus jutaan pekerjaan dan membakar habis pendapatan miliaran dolar. Itulah kisah 5 bencana keuangan dan ekonomi terparah di dunia dalam sejarah modern. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe.